Bab 369. Melepas fana, memasuki kesucian. Melayang. Inilah perasaan pertama Mile. Pedang Darkness Chang ini melayang. Pedang Darkness Chang saat ini bukan lagi alam langit, tapi apa peringkatnya, dia juga tidak tahu. Tentu saja yang pasti pedang ini memang telah mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Namun, tidak peduli berubah menjadi seberapa kuat, tetap tidak mungkin bisa menandingi 3 bilah pedang di puncak menara. Pedang itu baru saja melesat ke depan ketiga bilah pedang. Wong! Pedang di tengah menara tiba-tiba bergetar sedikit. Boom! Pedang Darkness Chang langsung jatuh dari puncak menara dan akhirnya mendarat di tanah. Di permukaan tanah, pedang Darkness Chang terus bergetar. Pada saat yang sama, ada suara rintisan, dan suara ini adalah suara roh asing. Tidak jauh dari sana, Lily menatap dingin ke arah pedang Darkness Chang. Masih bisa hidup, tidak baik. Mengatakan itu, dia melirik ke puncak menara, kemudian lanjut menyelesaikan buah spiritualnya sendiri. Dia juga takut terhadap 3 bilah pedang itu. Tapi dia pintar. Dia tidak akan dengan sengaja memprovokasi pihak lawan. Mile berjalan ke arah pedang Darkness Chang. Dia menggelengkan kepalanya. Bukankah lebih baik untuk bersikap rendah diri? Pedang Darkness Chang bergetar, lalu melayang di depan Mile. Mile tersenyum tipis. Sekarang lemah, bukan berarti di masa depan tetap akan lemah. Tahu malu lalu menjadi berani, mengerti? Pedang Darkness Chang bergetar, seolah menanggapi sesuatu. Mile tersenyum, dia mengelus pedang Darkness Chang dengan ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Dewa Agung Erlu, pedang ini sekarang tingkatan apa?" Setelah hening sejenak, Dewa Agung Erlu di lantai 2 berkata, "Di atas alam langit, melepas fana menuju kesucian, tingkat suci, secara sederhana. Hanya harta karun yang memiliki roh tersendiri yang bisa disebut tingkat suci. Pedang di tanganmu bukan tingkat suci biasa, karena rohnya sangat istimewa, yaitu roh asing. Tingkat suci biasa sama sekali tidak sebanding." Mile mengangguk, lalu melihat pedang di tangannya. Harus dikatakan, sekarang pedang ini sama dengan pedang Darkness Chang sebelumnya, benar-benar beda langit dan bumi. Sudah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang alam breaker biasa sama sekali bukan ancaman baginya. Dapat dikatakan bahwa dengan pedang ini, dia sekarang dapat dengan mudah membunuh alam breaker dalam sekejap. Perlu diketahui, roh asing ini sendiri dapat dengan mudah membunuh alam breaker, dan sekarang ditambah dengannya, keduanya bergabung. Meskipun bertemu dengan master yang seperti tetua utama, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Mile meninggalkan menara penjara alam. Begitu dia keluar dari rumah bambu, Geralt menyerahkan surat pertempuran padanya. Mile sedikit membeku, "Ini." Geralt berkata, "Surat pertempuran dari Scott untukmu, akan membuatmu bertarung di pilar hidup dan mati besok." Surat pertempuran. Mile mengangguk dan mengambil surat itu. "Apakah punya berita tentang 2 orang yang aku minta kamu tanyakan sebelumnya?" Geralt mengangguk. Ladia dan Lindsay menghilang dari pandangan semua orang setelah memasuki lembaga internal, tetapi mereka tidak ada di lantai 3. Menurut dugaanku, jika mereka berdua tidak berada di lantai 2, berarti mereka telah meninggalkan akademi dan pergi keluar untuk berlatih. Lantai 2, Mile bertanya. Geralt mengangguk. Lantai 2 lebih bagus dari lantai 3, tetapi para siswa di lembaga internal tidak boleh naik ke atas, bahkan 4 jenius besar juga tidak boleh naik ke atas. Hanya siswa khusus itu, dan beberapa siswa yang melakukan hal besar yang bisa naik ke atas. Mile sedikit penasaran, siswa khusus? Siswa khusus macam apa? Geralt berkata dengan sungguh-sungguh, Lindsay adalah siswa khusus. Saat masuk, dia berusia kurang dari 14 tahun,
tetapi dia sudah mencapai alam breaker. Bakat semacam ini dianggap siswa khusus. Miley bertanya, yang seperti Lindsay, apakah lebih jenius dari 4 super jenius besar? Geralt tersenyum kecut, tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Aku hanya bisa mengatakan, dua macam jenius itu pada dasarnya berbeda. Bagaimanapun juga, Lindsay ini, aku pribadi merasa tidak normal, karena ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Namun, bahkan 4 super jenius besar pun tidak akan dengan mudah memprovokasi Lindsay, karena dia terlalu istimewa, dan juga, waktu itu dekan secara pribadi pergi menyambutnya. Dan bawa dia sebagai pelatihan pribadi dan bimbing dia secara pribadi. Miley tersenyum, dia juga sangat terkejut dengan bakat adiknya, tapi tidak apa-apa, karena wanita misterius bilang Lindsay itu istimewa, keistimewaan ini tidak terlalu buruk. Geralt memandang Miley, apakah kamu yakin dengan pertempuran dengan Scott? Miley tersenyum dan berkata, lakukan yang terbaik. Geralt sedikit mengangguk, Scott bisa menjadi salah satu dari 4 super jenius besar, kekuatannya tidak diragukan lagi, kamu jangan meremehkannya. Miley tersenyum dan berkata, baik. Geralt mengangguk, lalu melangkah mundur. Setelah Geralt pergi, Miley mengangkat kepalanya menghadap langit, dia masih ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, dan itu adalah membentuk kembali tubuh fisik Mona. Dia tentu tidak pernah melupakan hal ini, tetapi karena menara penjara alam, dia tidak berani mencari bantuan dari petinggi Akademi Dawei. Tapi dia tahu masalah ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tanpa pikir panjang, Miley kembali ke rumah kayu, lalu masuk ke menara penjara alam. Melatih pedang Darkness Chang yang baru. Waktu berlalu sangat cepat, dalam sekejap mata sudah hari ketiga. Pilar hidup dan mati. Di mana ada orang, pasti ada pertempuran. Di Akademi Dawei, jika ada pertempuran yang tidak ditangani, para siswa bisa menuju pilar hidup dan mati. Namun, dalam keadaan normal, tidak akan sampai pada tahap seperti ini, karena Akademi akan ikut campur. Tapi sekarang, masalah antara Miley dan Scott, Akademi tidak bisa lagi ikut terlibat, meskipun terlibat secara paksa, itu hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Oleh karena itu, Akademi memilih untuk membiarkannya. Di sekitar pilar hidup dan mati, beberapa orang telah berkumpul, dan orang-orang ini secara alami ada di sini untuk menyaksikan duel hidup dan mati antara Miley dan Scott. Di atas pilar hidup dan mati, Scott berdiri dengan tenang, matanya sedikit terpejam, dan ekspresinya tenang. Tidak jauh di bawah, adalah Lina dan lainnya. Di sisi lain, di tempat yang tidak bisa dilihat orang-orang, ada sekelompok orang yang menonton ke sisi ini, dan kelompok orang ini adalah tetua utama dan lainnya. Menunggu. Mereka semua menunggu Miley muncul. Dan Miley tidak memainkan trik apapun, dan segera muncul di pilar hidup dan mati. Begitu Miley muncul, Scott membuka matanya, dia menatap Miley, sebenarnya bagaimana perkumpulan pelindung dunia aku itu musnah. Miley tersenyum dan berkata, coba tebak. Scott menatap Miley, Master Pedang Dunia Chang benar-benar masih hidup. Miley berkata sambil tersenyum, kamu tebak lagi. Mendengar ini, mulut Scott sedikit berkedut, dalam informasi itu, tidak mengatakan Miley kamu begitu murahan. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, Scott, perkumpulan pelindung dunia telah dihancurkan, dan perselisihan antara aku dan perkumpulan pelindung dunia telah berakhir. Berakhir. Scott tiba-tiba tertawa dan berkata, aku rasa masih belum berakhir. Aku, Scott Nan, akan kembali ke dunia King Chang, dan perkumpulan pelindung dunia tidak akan musnah begitu saja. Dan sebelum itu, aku akan menghancurkan kamu dan Sekte Changjian.
Miley mengangguk, ambisi yang sangat besar, ayolah. Sudut mulut Scott terangkat sedikit, saat berikutnya, dia melangkah maju, seluruh pilar hidup dan mati bergetar hebat, sosok bayangan langsung menuju ke arah Miley. Bayangan ini adalah Scott. Kecepatannya sangat cepat, banyak orang di lapangan tidak bisa merespons. Pada saat Scott menghilang, cahaya pedang tiba-tiba melintas di atas pilar hidup dan mati. Boom! Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat dua orang di pilar hidup dan mati mundur dengan keras. Segera, keduanya berhenti pada saat yang hampir bersamaan. Scott menatap Miley dengan senyum di wajahnya. Memang seorang dewa pedang, ayo, lanjut. Saat kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya langsung terbelah. Kemudian, kekuatan materi gelap yang tak terhitung jumlahnya menyatu di telapak tangannya seperti air pasang. Segera, pilar hidup dan mati bergetar hebat. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Mulut Scott sedikit terangkat, ayo, terima tamparanku. Suara itu jatuh, dia melangkah maju, tangan kanannya menekan ke depan dengan ringan. Krak. Di mata semua orang, hanya melihat bahwa ruang hampa di depan Miley dan Scott langsung meledak menjadi celah besar, dan segera, kekuatan materi gelap yang kuat muncul dari celah ini. Menyapu dan menyerang Miley secara langsung. Di sisi lain, tetua utama dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Tetua utama berbisik, mampu menggunakan kemampuan alam breaker sedemikian rupa, langka, sangat langka. Karena itu, matanya tertuju pada Miley, dia sedikit penasaran, bagaimana Miley menahan telapak tangan ini. Di mata banyak orang, Miley tiba-tiba maju selangkah, kemudian menikam dengan pedang, dan di atas ujung pedang, cahaya pedang yang kuat terombang-ambing. Boom! Suara keras tiba-tiba bergema di lapangan, dan di pilar hidup dan mati, ruang hampa bergetar hebat, cahaya pedang dan kekuatan materi gelap yang tak terhitung jumlahnya bergoyang liar. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, mereka semua mundur. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema di pilar hidup dan mati, tetapi segera, sesosok mundur dengan keras, dan kali ini, langsung mundur ke tepi pilar hidup dan mati. Orang ini tidak lain adalah Miley. Di ujung pilar hidup dan mati, Miley melirik pedang alam langit di tangannya. Pada saat ini, pedang alam langit benar-benar sudah retak dan berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke tanah. Pedang hancur. Melihat adegan ini, ekspresi Geralt dan yang lainnya di bawah tiba-tiba menjadi serius. Di pilar hidup dan mati, Miley tersenyum. Pedang hancur, tetapi hati pedang tidak hancur. Keluar dari dunia kincang, di kalangan generasi muda, dia nyaris selalu melakukan pembunuhan instan, dan saat ini Scott di hadapannya memberitahunya bahwa Miley tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Di dunia ini, selain Miley, masih ada banyak jenius. Di pilar hidup dan mati, Scott menatap Miley, tangan kanannya perlahan mengepal, dan ada tatapan bermartabat di matanya. Sejak awal, dia tidak meremehkan Miley, dan Miley lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah hening beberapa saat, Scott berjalan menuju Miley. Setiap kali dia melangkah, aura di tubuhnya semakin kuat. Ketika dia berjalan beberapa meter di depan Miley, auranya sudah jauh melampaui alam breaker, dan saat dia mengambil langkah terakhir, auranya tiba-tiba meroket. Boom! Seluruh pilar hidup dan mati retak langsung, aura yang kuat terombang-ambing ke sekeliling seperti letusan gunung berapi, dan ruang hampa di sekitarnya mulai naik dan turun dengan hebat seperti air mendidih, sangat menakutkan. Alam sumber.
Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan tercengang. Di pilar hidup dan mati, Scott memandang Miley dan berkata dengan tenang, "Kamu ingin menggunakan apa untuk bertempur denganku?" Bersambung.